Kalau kalian lihat namanya ini adalah tesis gue. Jadi ini adalah tesis pribadi gue. Kenapa akhirnya gue decide untuk pindahin semua aset gue ke cryptocurrency. Oke, next slide. Ini yang gue percaya. Gue percaya sistem keuangan kita sekarang itu ngaco. Sistem keuangan kita itu ngaco dan dikuasai oleh segelintir orang. Mau di Indonesia, mau di luar. Ini muka-muka yang di sini adalah muka-muka yang bikin bank sentral di US atau Federal Reserve. Mereka ini yang bikin kalian kena pajak, ya. Jadi sebelum 1913 tidak ada yang namanya income tax. Itu sesuatu yang dibuat sama mereka. Jadi sistem ini broken, rusak. Dan gue mencari solusinya. Tapi gue akan ceritain kenapa rusak. Jadi gue nggak sembarang ngomong ya. Next. Nah, ini kepotong ya. Tapi gue percaya cryptocurrency itu akan ibaratnya merevolusi ya. Uang, seperti layaknya internet itu merevolusi distribusi informasi. Kalau dulu kita mau dapat surat, itu harus fisik. Sejak ada email, itu mati. Sama seperti cryptocurrency, mungkin orang sekarang ketawa, ya. Mungkin bahkan teman-teman di media ada yang masih belum percaya. Bilangnya ini aset tanpa basis. Tapi di sini gue akan buktikan kenapa menurut gue ini baju yang gue pakai. Ini adalah revolusi terbaik di dekade ini. Dan gue bikin akademi ini untuk mendorong adopsi ini di Indonesia. Hanya itu fungsinya. Adalah untuk mendorong adopsi cryptocurrency di Indonesia. Next. Nah, kita akan mulai dari masalah. Gue ngomong tadi rusak, ya. Jadi gue ini kan karena judulnya tesis. Gue akan jelaskan dari awal. Yang pertama, adanya inflasi. Yang kedua, adanya sentralisasi, ya. Sentralisasi maksudnya apa? Semuanya itu dikontrol sama beberapa orang tertentu. Dan yang terakhir adalah lack of transparency, ya. Kalian setuju nggak 3 hal ini? Setuju nggak? Lack of transparency terjadi barusan sama siapa? Bank siapa? BSI, betul. Dia bilangnya apa? Oh ini gangguan sistem. Apa yang terjadi? Datanya dibobol sama Lockbit. Dilempar di darknet, semuanya dapat datanya. Ini nggak ada ya di cryptocurrency. Nggak akan bisa pernah terjadi. Karena semuanya itu lewat blockchain. Dan bisa diaudit sama semua kalian di sini. Next. Kita akan bahas satu kata yang menurut gue diremehkan. Dan salah diajarin sama guru-guru kalian. Ini yang bikin kalian nggak bisa kaya. Ada yang ngerasa nggak? Kalian kerja terus tapi nggak bisa kaya? Ada yang ngerasa? Angkat tangan coba yang ngerasa. Ya udah kaya semua loh, sini. Coba angkat tangan. Yang ngerasa udah kerja lama tapi nggak kaya-kaya. Nggak apa-apa, jujur aja. Karena ini, inflasi itu kita diajarin di sekolah berapa? Berapa di sekolah? 3, 2, salah semua. Inflasi itu bukan angka yang dikasih sama BPS. Inflasi adalah sebuah vektor. Maksudnya apa? Kalau kalian di sini ada yang punya gelas aqua, aqua sekarang sama 10 tahun lalu, bedanya jauh atau enggak? Biaya pendidikan, masuk TK aja sekarang, itu mahal banget. Masuk SD mahal banget. Biaya pendidikan itu naik 15% per tahun, biaya pendidikan. Beras Januari, ada yang tahu naiknya berapa? 1 bulan? 6%, betul. Beras itu naik 6% di Januari, jadi inflasi 5 itu bohong atau enggak? Itu adalah sesuatu yang dikasih pemerintah. Biar kita ngerasa apa? Biar kita nurut sebenarnya. Ya. Tapi yang diajarin sama sekolah tuh apa? Kita diajarin sama sekolah untuk nurut perintah. Dikasih tahu, oh inflasi 3% percaya. Dan kita nggak punya kemampuan untuk berpikir apa? Kritis. Ya di sini gue mau ngajarin kalian buat belajar untuk pikir kritis. Ya, coba kalian bayangin ya. Semua yang ada di sini ya, botol-botol McAllen di belakang, kalau dikasih harga sekarang sama 5 tahun lalu, ditempelin labelnya. Rumah lu misalnya 10 tahun lalu ya, harganya misalnya 1,5 miliar, sekarang 3 miliar. Ditempel di semua harga sini. Besok pagi demo nggak? Demo, karena orang nggak tahu. Orang nggak tahu inflasi itu bukan 5%. Gue sebutnya cost of capital, lebih tepatnya 10-15%. Dengan inflasi 15%, dalam 3 tahun, uang kalian setengah. Lu punya uang 100 juta, biarin aja, 3 tahun sisa 50 juta. Dalam purchasing power. Itu yang bikin kalian nggak bisa kaya. Ini inflasi kalian lihat, Venezuela berapa? Argentina? Mana Argentina? Ini salah angkanya.
Ini angka tahun 2022. Berapa sih itu? Kelihatan nggak? Inflasi Argentina 76% yang didata sama ibaratnya BPS-nya mereka. Sekarang berapa? Ada yang bisa tebak nggak? 106. Lu punya uang di Argentina 10 juta, tahun depan jadi 5 juta. Ya, next. Nah, ini Argentina peso. Gue tahu kalian udah banyak, gue sering ngomong ini. Argentina peso tahun 2003 itu 2,93 dolar ya. Coba kalian masukin di otak kalian, tahun 2003 2,93 dolar. Next. Nah, kalian bayangin kalian jualan kopi. Ya. Misalnya tuh si Daniel sana jualan jago kopi. Dia jualan kopi dapat apa? Dia kasih kopi orang, dia dapat duit. Apa yang kalau kalian jadi pengusaha di Argentina tahun 2003, apa yang kalian lakukan dengan duit itu? Sama, lu mau kerja, mau jadi pengusaha sama. Lu kerja dapat gaji kan? Misal dapat 10 juta, dapat 5 juta, dapat 7 juta. Ngapain di Argentina? Beli saham? Invest ke bisnis lokal? Beli obligasi? Lu kalau beli obligasi di Argentina apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mampus, ya. Beli properti, nyicil KPR, beli US dollar. Kenapa? Next. Kalian lihat, tadi berapa 2003 angkanya? 2,93. 1 peso itu 2,93 US dollar. Sekarang tuh harganya 232,41. Dolar lawan peso itu devaluasi. Berapa kali? 10, 20, 75, 150 kali. 220 kali? Jawabannya 230 kali. Jadi kalau lu orang Argentina dapat gaji, uang lu devaluasi 230 kali ke bawah. Jadi miskin nggak? Jadi hal terbaik yang lu bisa lakukan adalah apa? Jadi orang Argentina. Dapat uang nih, ngapain? Tuker semua peso lu ke dolar. Terjadi nggak sama Indonesia 98? Apa yang terjadi sama Indonesia? Kenapa perusahaan pada bangkrut? Coba, gue mau kalian berpikir kritis. Perusahaan itu punya hutang dalam bentuk apa? US dollar. Begitu US dollarnya terbang, karena rupiah inflasi, pengusaha yang hutangnya pakai dolar, mampus semua. Jadi kalau kalian punya uang dari 98, lebih baik beli dolar. Currency yang lebih kuat. Next. Jadi, percuma. Ya, ini credit default swap. Ini mungkin agak nggak kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya ini market ngebetting currency mana yang mau jatuh, ya. Rupiah itu triple B, kalian ada. Rupiah itu 22% kemungkinan jatuhnya, ya. Sedangkan kalau kita Turki itu udah 50%. Kalau kalian ke Turki sekarang juga, itu murah banget semua barang di sana, ya. Kalian bayangin, kalau kalian ke Turki sekarang, semua di sana itu murah. Jadi fungsinya apa? Kita diajarin sama advisor financial apa? Kalau dapat gaji, oh kalian diversifikasi ya, KPR 3 juta, taruh ya di reksadana 2 juta. Kalau lu di Venezuela, di Argentina, di Turki ada fungsinya nggak itu semua? Nggak ada, beli USD aja. Karena kalau currency-nya melemah, ya, mata uang Argentina peso melemah, Turkish lira melemah, Indonesia rupiah melemah. Apa yang terjadi? Semuanya nggak ada gunanya. Semua aset yang kalian beli itu nggak ada gunanya.